kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali pada lanjutan pembelajaran fisika untuk kelas 11 MIA. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mempelajari 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah tegangan permukaan, yang kedua kapilaritas, dan yang ketiga adalah viskositas. Kita mulai pembahasan yang pertama. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama menyatakan bahwa seekor nyamuk dapat berjalan di atas permukaan air. Gambar kedua memperlihatkan silet dapat mengapung di atas permukaan air. Gambar ketiga menunjukkan jarum dapat mengapung di atas permukaan air. Dan yang keempat, tetesan air berbentuk bola. Gambar yang seperti ini adalah merupakan fenomena sehari-hari yang mungkin sudah sering kita perhatikan. Nyamuk dapat berjalan di atas permukaan air, silet dapat mengapung, jarum dapat mengapung, tetesan air berbentuk bola. Dari hukum Archimedes, sepertinya ini akan berlawanan, terutama untuk gambar 2 dan gambar 3. Karena massa jenis pisau silet dan jarum itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis cairan. Nah, tetapi ini bisa terjadi, ya, silet dan jarum ini bisa terjadi terapung di atas permukaan air. Itu tergantung cara meletakkannya. Jadi tidak bisa dijatuhkan, ya. Tidak bisa dijatuhkan, maka harus diletakkan secara perlahan-lahan. Dan percobaan ini nanti bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Nah, fenomena ini dapat terjadi karena ada penyebabnya. Penyebabnya adalah adanya tegangan permukaan yang dialami oleh nyamuk, silet, jarum, dan juga tetesan air. Kenapa tegangan permukaan itu bisa terjadi? Tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis yang dipengaruhi oleh gaya kohesi, yaitu gaya antara molekul-molekul air. Untuk lebih memahami mengenai tegangan permukaan ini, mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah merupakan suatu wadah yang berisi air. Nah, sekarang kita tinjau 2 molekul air, ya. Gambar 1 dan gambar 2 ini menyatakan molekul air yang berbentuk bola. Sedangkan arah tanda panah yang berwarna merah itu menyatakan gaya tarik kohesi, yaitu gaya tarik antara molekul sejenis. Berarti dalam hal ini adalah kohesi yang dimaksud di sini adalah gaya tarik antara molekul-molekul air. Kita perhatikan molekul yang pertama, yang ini. Nah, di sini, ya, di molekul yang pertama ternyata gaya kohesinya itu terjadi ke segala arah. Jadi bukan hanya ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, ke segala arah. Nah, sehingga resultan gaya yang terjadi pada molekul pertama itu akan sama dengan 0. Akan sama dengan 0, akibatnya partikel ini atau molekul ini berada dalam keadaan seimbang. Nah, akan berbeda untuk molekul air yang berada di posisi yang kedua ini. Nah, molekul air yang ada di sini itu hanya mengalami gaya kohesi, ke kanan juga ada, ke kiri, ke samping ini juga ada, dan ke bawah. Tetapi ke atas tidak ada.
karena di atas itu sudah udara, maka kohesinya tidak ada. Sehingga gaya kohesi, ya, resultan gaya yang bekerja pada molekul kedua ini arahnya menjadi ke bawah, sehingga gaya kohesi yang resultannya ke bawah ini akan menarik, ya, ke bawah, maka permukaan air yang tepat di atas itu akan menjadi kecil, dan akan menjadi tegang. Selanjutnya akan terbentuklah di sini permukaan yang sangat kecil, atau disebutkan seperti terbentuk selaput tipis. Itulah yang menyebabkan di permukaan ini terjadi tegangan permukaan. Secara definisi, tegangan permukaan itu adalah perbandingan gaya terhadap panjang. Secara matematis dirumuskan bahwa tegangan permukaan yang disimbolkan dengan gamma, ini gamma, sama dengan gaya F per D, ini satuan panjang. F gaya, D panjang permukaan, gamma tegangan permukaan, maka satuannya Newton per meter. Nah, berikutnya adalah cara menentukan tegangan permukaan. Nah, kita perhatikan gambar yang ditampilkan ini. Ini adalah merupakan sebuah kawat, perhatikan, ini sebuah kawat yang telah dibentuk menjadi huruf U. Selanjutnya, diambil kawat yang lain, ya, disisipkan di antara kaki kawat yang telah dibentuk pertama tadi. Berarti yang ini kawat yang berbeda, ya, ini kawat yang berbeda. Nah, selanjutnya susunan kawat ini dicelupkan ke dalam larutan sabun, ya, Kemudian rangkaian kawat ini ditarik ke atas secara perlahan. Nah, akibatnya kawat yang ditempelkan di kedua kaki ini itu juga akan terangkat ke atas. Itu karena kawat ini mengalami gaya tegangan ke atas. Nah, untuk menyeimbangkan gaya tegangan yang ke atas, ya, sekalipun bahwa kawat yang ditempelkan ini memiliki berat, ini ada WK, ini berat kawat, maka harus kita tambahkan suatu beban yang kita gantungkan pada kawat, yang kita beri dengan simbol WB, ya, sehingga kawat ini yang mula-mula akan terangkat ke atas itu bisa diseimbangkan dengan menambahkan berat beban yang kita gantung pada kawat yang ditempelkan. Tetapi dengan syaratnya adalah kita harus mengabaikan gaya gesekan yang terjadi pada titik A. Demikian juga dengan gaya gesekan yang terjadi pada titik B, itu harus kita abaikan. Nah, selanjutnya, karena gelembung atau selaput air yang terbentuk ada dua sisi. Nah, sisi yang manakah itu? Sisi yang di depan ini dan sisi yang berada di belakang. Maka panjang permukaan D di sini itu akan sama dengan 2 kali panjang kawat yang ditempelkan. Sehingga tegangan permukaan yang dialami oleh kawat itu akan sama dengan gamma sama dengan F per, tadi ini D-nya 2L, maka gamma sama dengan F per 2 dikalikan dengan L. Nah, untuk lebih memahami tegangan permukaan ini, mari kita perhatikan contoh soal yang berikut. Sebatang kawat dibengkokkan membentuk abjad U dan kawat kecil bermasa 0,2 gram dipasang pada kawat. Kawat dicelupkan ke dalam lapisan sabun sehingga terbentang suatu lapisan sabun. Akibat tegangan permukaan lapisan sabun, kawat mengalami gaya tarik ke atas. Agar tetap setimbang, maka
pada kawat kecil tersebut digantungkan beban 0,1 gram. Jika panjang kawat 10 cm, pertanyaannya adalah tentukanlah besar tegangan permukaan lapisan sabun. Nah, jika kita gambarkan soal ini, kira-kira seperti inilah bentuk gambarnya. Ya, bentuk gambarnya ini adalah kawat. Ya, ini adalah kawat. Kemudian berat kawatnya WK. Kemudian benda yang digantung yang ini kita simbolkan dengan WB. Inilah lapisan sabun yang terbentuk ya pada dua sisi, bagian tampak depan dan juga sisi yang tidak kelihatan di belakang. Nah, dari informasi soal disebutkan bahwa panjang kawat itu 10 cm atau 0,1 meter. Nah, yang kita butuhkan adalah 2 kali panjang kawat 2L sehingga 0,2 meter. Massa beban 0,1 gram atau 1 kali 10 pangkat negatif 4 kg. Sehingga berat bebannya boleh kita tentukan W sama dengan M dikali G, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3 Newton. Sedangkan massa kawat 0,2 gram, kita ubah ke dalam kilogram, 2 kali 10 pangkat negatif 4 kg, sehingga beratnya M kali G, maka kita peroleh berat kawat sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Nah, karena kawat setimbang, sama seperti penjelasan yang sebelumnya, maka berat beban tambah berat kawat, yang ini maksudnya ya, berat beban tambah berat kawat itu harus sama dengan gaya permukaan yang mengarah ke atas. Maka WB tambah WK itu sama dengan F. Nah, F di sini menyatakan gaya permukaan yang arahnya ke atas. Nah, sehingga dari persamaan tegangan permukaan, gamma sama dengan F per 2L, maka F ini kita ganti menjadi WK tambah WB per 2L. Kita masukkan harga-harganya, tadi WK-nya sudah kita peroleh, demikian juga dengan WB-nya sudah kita peroleh, sehingga tegangan permukaan akan kita peroleh besarnya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat negatif 2 Newton per meter. Berarti kawat ini mengalami tegangan permukaan yang arahnya ke atas sebesar 1,5 kali 10 pangkat negatif 2 Newton per meter. Kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Namun sebelumnya mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, di sini ditampilkan ada 5 gelas ya, ada 5 gelas, 1, 2, 3, 4, 5. Yang berisi cairan ada 3. Yang ini cairan kuning diisi mula-mula, ini cairan warna biru, kemudian yang paling kanan adalah cairan warna merah. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan melalui tisu. Ini tisu ya, ini juga tisu, ini tisu, ini juga tisu. Nah, ternyata bahwa cairan yang berada di dalam gelas ini itu bisa naik dan turun. Ya, perhatikan di sini sudah ada warna kuning ya. Demikian juga dengan gelas yang ketiga ini, ya, cairannya bisa naik dan kemudian turun. Nah, di sini juga ya, ini naik, turun. Nah, warna merah juga seperti itu ya. Naik mula-mula, akhirnya turun. Nah, di sini sudah ada juga warna merah ya, warna merah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena cairan dan juga tisu yang disambungkan ini terjadi kapilaritas. Ya, terjadi kapilaritas. Nah, apa itu kapilaritas? Kapilaritas itu adalah gejala, ya, gejala peristiwa naik, ya, naik atau turun, ya, atau turun zat cair pada celah kecil atau pori-pori kecil yang dipengaruhi oleh gaya kohesi. Tadi gaya kohesi itu sudah kita ketahui ya, gaya antara molekul sejenis dan adesi. Ini lawannya. Berarti adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang berlawanan jenis. Nah, akibat perbedaan gaya kohesi dan gaya adhesi,
maka permukaan suatu cairan itu yang berada dalam suatu wadah akan bisa berbentuk seperti ini. Nah, kita perhatikan ini adalah suatu wadah yang berisi air. Kemudian ke dalam wadah kita masukkan sebuah pipa kapiler ya, pipa kapiler, ini pipa kapiler. Nah, sebelumnya apa itu pipa kapiler? Pipa kapiler itu adalah pipa yang jari-jarinya kecil. Jadi ini adalah pipa kecil. Selanjutnya kita perhatikan bahwa permukaan air pada pipa kapiler itu tampak naik. Ini naik ini ya. Karena mula-mula permukaan air seperti ini. Di sini dia permukaan air mula-mula. Dan ketika pipa kapiler itu dimasukkan, ternyata air pada pipa kapiler itu naik. Dan kita perhatikan permukaannya seperti ini. Ya, ini disebutkan permukaan meniskus cekung. Ya, ini permukaan meniskus cekung. Lalu kenapa permukaan air itu naik? Itu disebabkan oleh gaya adesi antara molekul-molekul air dengan permukaan atau dinding pipa kapiler itu lebih besar dibandingkan dengan gaya kohesi. Sehingga permukaan air ini akan naik pada pipa kapiler. Nah, yang berikutnya mari kita perhatikan ya. Ini adalah suatu wadah tetapi sudah berisi air raksa ataupun Hg. Selanjutnya ketika dimasukkan pipa kapiler ke dalam wadah ini, ternyata air raksa pada pipa kapiler itu turun. Ya, itu turun. Ini mula-mula raksanya ketinggiannya di sini. Tetapi setelah masuk pipa kapiler, air raksa di dalam pipa kapiler itu menjadi turun permukaannya. Nah, kenapa air raksa itu bisa turun di dalam pipa kapiler? Itu disebabkan oleh gaya kohesi ya. Gaya kohesi yaitu gaya antar molekul-molekul air raksa itu lebih besar dibandingkan dengan gaya antara molekul raksa dengan dinding pipa kapiler. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan cara untuk menentukan kenaikan atau penurunan cairan pada pipa kapiler. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, gambar yang di kiri ini adalah wadah yang berisi air ya, berisi air. Kemudian ini adalah pipa kapiler. Nah, ketika dimasukkan pipa kapiler, air itu akan naik, permukaannya adalah cekung. Kemudian di sini ada theta. Ya, theta ini apa? Theta ini adalah sudut kontak. Sudut kontak yaitu sudut pertemuan permukaan yang cekung dengan dinding pipa kapiler. Ya, dengan dinding pipa kapiler. Maka sudut yang dibentuk oleh permukaan yang cekung ini ya, itu sebesar theta dan tetanya ini akan lebih kecil daripada 90 derajat ya, lebih kecil daripada 90 derajat. Nah, itu akan berbeda ketika cairannya sudah berisi air raksa. Ya, pada gambar sebelumnya juga sudah kita lihat akan terjadi penurunan, permukaannya adalah permukaan yang cembung. Maka theta yang dibentuk itu adalah, perhatikan ya, ini permukaan yang cembung, lurus ke sini, kita tarik garisnya, maka tetanya adalah yang ini. Tetanya ini atau sudut kontaknya yang ini, yang besarnya sudah lebih besar daripada 90 derajat. Nah, untuk yang gambar yang sebelah kiri, permukaan yang naik dan yang di kanan yang turun, itu hanya ada turun di sini, ini naik. Nah, rumusnya sama ya, rumusnya sama. Jadi untuk menentukan kenaikan dan penurunan itu rumusnya sama, yang sama dengan 2 kali gamma kali cos theta dibagi dengan rho kali G dikalikan dengan R. Di mana H kenaikan dan penurunan ya. Seharusnya ini atau penurunan permukaan fluida dalam pipa kapiler. Gamma tegangan permukaan, theta sudut kontak, rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, R berupa jari-jari pipa kapiler.
Mari kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Pada suatu pipa kapiler yang mempunyai diameter 0,6 mm dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi raksa. Ini massa jenis air raksa. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa 140 derajat apabila tegangan permukaan raksanya 0,06 Newton per meter. Pertanyaannya adalah, berapa penurunan raksa dalam pipa kapiler? Jadi seperti tampak pada gambar ini, kalau diisi dengan raksa, maka yang terjadi adalah penurunan ya, penurunan. Mari kita lihat cara menyelesaikannya. Nah, pertama-tama kita tuliskan yang diketahui dalam soal ya. Yang diketahui dalam soal, diameternya 0,6 ya, kemudian jari-jarinya kita kali setengah menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 4. Tegangan permukaannya 0,06, rho atau massa jenis raksa 13.600, percepatan gravitasi 9,8, kemudian sudut kontaknya 140 derajat. Maka penurunan air raksa yang terjadi pada pipa kapiler, kita pergunakan persamaannya, ini sama dengan persamaan yang ini ya, 2 kali gamma kali cos theta dibagikan dengan rho GR. Maka jika kita masukkan nilai-nilai dalam soal yang sudah diberitahukan, maka penurunan daripada air raksa itu sama dengan besarnya 2,3 mm. Ya, di sini ada tanda negatif. Ini menyatakan bahwa permukaan raksa dalam pipa adalah turun. Apabila misalnya diisi dengan air, ya diisi dengan air, maka H di sini nanti itu akan bertanda positif. Artinya air itu akan naik dalam pipa kapiler. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Kita perhatikan di sini ada 5 tabung reaksi ya, ada 5 tabung reaksi atau gelas ukur. Ini berisi minyak sayur ya, berisi minyak sayur. Kemudian ini tabung ini berisi oli kendaraan. Kemudian ini berisi sabun cair, ini berisi sirup, dan ini berisi madu ya, berisi madu. Nah, percobaan ini adalah ketika sebuah benda ya, benda yang identik yang sama ya, yang identik yang sama dijatuhkan secara bersama-sama pada ketinggian yang sama, ternyata benda yang dijatuhkan bersama-sama itu pada tabung reaksi yang berisi minyak sayur, bendanya lebih dulu sampai di dasar. Ya, bendanya terlebih dahulu sampai di dasar. Selanjutnya untuk oli kendaraan itu sudah hampir menyentuh dasar daripada tabung reaksi ini. Nah, sedangkan untuk sabun cair, ya sabun cair dan sirup dan juga madu, bendanya masih melayang, ya masih melayang dan kita perhatikan tabung reaksi yang berisi sirup dan madu itu posisi bendanya ini hampir sama ya, ini hampir sama. Nah, kenapa terjadi perbedaan waktu antara kelima tabung reaksi yang berisi cairan yang berbeda ini? Itu disebabkan oleh setiap cairan itu memiliki yang namanya viskositas ya, memiliki namanya viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas itu adalah merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida yang dipengaruhi oleh gaya kohesi. Nah, untuk benda yang bergerak di dalam suatu cairan itu akan mengalami gaya gesekan dalam cairan yang dilaluinya. Besarnya gaya gesekan itu sama dengan F sama dengan 6V dikali R dikalikan dengan eta dikalikan dengan V. Dan besarnya gaya gesek ini sama dengan gaya pada hukum Stokes. Jadi gaya gesekan pada cairan itu sama dengan gaya Stokes yang kita tuliskan sama dengan Fs. Di mana R jari-jari benda, V kecepatan benda,
eta koefisien viskositas cairan dalam satuan Pascal Second. Nah, dari persamaan ini bisa kita perhatikan bahwa gaya gesekan yang dialami oleh benda yang bergerak dalam suatu cairan itu ternyata dipengaruhi oleh kecepatan bendanya. Artinya, jika kecepatan bendanya makin besar, maka gaya gesekan yang dialami benda akan menjadi lebih besar. Nah, untuk menentukan yang namanya kecepatan terminal, ya, kecepatan terminal, kita lihat dulu apa itu kecepatan terminal. Kecepatan terminal atau VT adalah kecepatan yang konstan, yang tetap ya, yang tetap dan yang terbesar ketika benda dalam keadaan setimbang. Mari kita perhatikan dulu gambar ini ya, gambar ini suatu wadah yang berisi suatu cairan. Kemudian benda ini mula-mula dijatuhkan ya, harus dijatuhkan. Artinya kecepatan awalnya sama dengan 0 atau disebut juga dengan bendanya jatuh bebas. Nah, awalnya benda itu akan dipercepat. Dipercepat kecepatannya besar ya. Akibat kecepatannya bertambah, maka gaya gesekannya akan bertambah. Ya, sehingga pada suatu saat benda ini akan mengalami resultan gaya yang sama besar. Ya, resultan gaya sama besar. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa benda yang berada di dalam suatu cairan itu juga akan mengalami gaya ke atas. Gaya ke atas yang kita sebut dengan gaya Archimedes ataupun gaya apung. Nah, di sini kita misalkan gaya apung itu atau gaya Archimedes itu sama dengan FA. Karena bendanya bergerak turun, maka gaya gesekannya atau gaya Stokesnya itu akan ke atas. Nah, penjumlahan daripada gaya-gaya yang bekerja pada benda ini akan sama dengan 0. Ya, akan sama dengan 0. FA tambah Fs itu akan sama dengan M dikali G. Dan ketika itulah benda ini akan mengalami kecepatan yang konstan. Akan mengalami kecepatan yang konstan. Nah, ketika dalam keadaan setimbang, ya, tadi sudah dijelaskan FA tambah Fs sama dengan M dikali G. Ini adalah massa benda. Kita hubungkan dengan rho, M sama dengan rho dikali volumenya. Gaya apung atau gaya Archimedes sama dengan rho fluida dikali volume. Kalikan dengan gravitasi tambah, ini gaya Stokesnya 6V R eta dikali Vt. Nah, kenapa ini kita buat menjadi Vt? Karena gayanya sudah 0 ya, karena gayanya sudah kita buat sama dengan 0 atau keadaan benda ini sudah keadaan setimbang, maka kecepatannya menjadi kecepatan Vt atau kecepatan terminal sama dengan rho benda kali volume benda dikalikan dengan G. Dan yang perlu dipahami adalah benda yang dijatuhkan ini adalah harus berbentuk bulat ya, harus berbentuk bulat, maka V-nya sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Sehingga dari persamaan ini, nanti kalau kita masukkan persamaan volumenya ke dalam persamaan yang di kiri, kita akan memperoleh persamaan kecepatan terminal untuk benda yang ini akan sama dengan 2 kali R kuadrat kali percepatan gravitasi dibagi dengan 9V dikali eta, ini koefisien viskositas, dikalikan dengan rho benda dikurang dengan rho fluida. Nah, untuk memahami kecepatan terminal ini, mari kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Nah, di sini disebutkan sebuah bola logam kecil yang berjari-jari 5,5 kali 10 pangkat negatif 3 meter terjatuh ke dalam oli yang memiliki massa jenis 800 kg meter kubik dan koefisien viskositasnya 110 kali 10 pangkat negatif 3 Pascal Second. Jika massa jenis bola 2.700 kg per meter kubik, pertanyaannya, kecepatan terbesar atau kecepatan terminal yang dapat dicapai bola besi dalam oli. Ya, dalam oli. Nah, dari persamaan kecepatan terminal, ya, kita akan bisa memperoleh berapa nilai kecepatan bola logam tadi ketika dia bergerak di dalam oli. Nah, kalau kita masukkan harga-harganya,
Ya, kita masukkan harga-harga yang sudah diberitahukan di soalnya. VT sama dengan 2 kali 5,5 kali 10 pangkat negatif 3 kuadrat dikali 10 per 9 ya, 9 kalikan dengan eta koefisien ya, koefisien viskositas 110 kali 10 negatif 3 dikali dalam kurung 2700 kurang 800. Maka jika ini kita selesaikan, terakhir kita akan memperoleh bahwa kecepatan terbesar daripada bola logam itu adalah sebesar 1,16 meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, kurang dimengerti, silakan menghubungi masing-masing guru pengampunya melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.